Kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Api menghanguskan gudang penyimpanan barang. Rumor pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, akan melatih timnas Indonesia makin mencuat setelah media sosial luar negeri ramai memberi petunjuk. Akankah ini tanda PSSI akan mempertahankan gaya Belanda di timnas? Mengingat banyaknya pemain diaspora keturunan Indonesia Belanda. Kita ulas dalam dialog nanti. Taman Marga Satwa Ragunan kembali menggelar uji coba Night at Ragunan Zoo. Antusiasme warga terlihat sejak gerbang dibuka pukul 6 sore. Selamat pagi saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani. Senang sekali Edwin hari ini meskipun cuaca sedang lagi panas-panasnya ya akhir-akhir ini. Tapi akhirnya kita bisa kembali menyapa Anda saudara di pagi hari ini. Pastinya kalau ngomong-ngomong soal cuaca panas, bukan cuma cuaca panas yang ada di Jakarta, tapi bahkan di seluruh Indonesia ya, terutama yang di bagian selatan. Karena ternyata adanya perubahan cuaca dari angin Australia pun memang menyebabkan awan-awan kita ini jadi lebih tipis. Jadi harapannya saudara jangan lupa minum. Nggak boleh dehidrasi ya Okta ya. Nggak boleh dehidrasi ya. Oke, aku baru dengar Okta habis minum air hujan ya kalau di kemarin. Jadi itu disaring melalui banyak penyaringan lah. Semoga aman ya. Aman. Dan jangan lupa tentunya pakai sunscreen. Betul. Tapi bukan cuma cuaca yang panas. Ini jagat media sosial, ngomong-ngomong soal bola, ini juga panas karena udah deadline nih, 2 hari nungguin Pak Erick Thohir di sini mengumumkan siapa yang nantinya akan menggantikan Patrick Kluivert. Nanti kita akan bahas bersama di Dialog Sapa Pagi. Betul, apalagi Edwin, ini kan juga beredar kabar ya katanya akan ada berita besar di hari Senin. Nah, apakah berita besar itu apakah terkait dengan pelatih timnas yang baru gitu kan? Nah, nanti akan dibahas di Dialog di Sapa Indonesia Pagi. Iya, dan tentunya ini kalau kita lihat-lihat hari Minggu 19 Oktober, berarti dikit lagi udah mau gajian nih, kan? Buat beberapa orang di luar sana. Jadi semangat, kita ketemu lagi minggu depan supaya semangat untuk gajiannya lebih tinggi lagi. Ya, tapi sebelumnya saudara, kita mulai Sapa Pagi pada hari ini dengan informasi kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Api menghanguskan gudang penyimpanan benang PT Sandang Inti Jaya atau yang dulu dikenal sebagai Teksin. Izin lapor komandan, pabrik Teksin. Kebakaran pabrik tekstil terjadi di Jalan Palaraya, Pedampiak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Sabtu malam, saudara. Kobaran api membesar dan menjalar cepat ke bangunan produksi utama. Belasan unit pemadam kebakaran gabungan dari Polres Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes dikerahkan ke lokasi. Kata pekerja, sehari sebelum kebakaran ada penggantian trafo listrik di pabrik yang sedang libur beroperasi. Hingga kini, saudara, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab kebakaran. Sejumlah pekerja juga berusaha mengevakuasi bahan baku tekstil yang bisa diselamatkan. Hingga Minggu dini hari, api belum dipadamkan, dan menurut saksi mata yang juga pekerja pabrik, kobaran api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang hingga memasuki sebagian ruang produksi. Sungai sudah sangat besar dan sedang ditangani dengan damkar. Itu di bagian apa sih Pak? Untuk gudang benangnya Pak. Gudang benang. Gudang benang udah masuk ke ruang produksi. Cukup besar Pak. Wah, lumayan Pak. Informasi berikutnya, saudara, plafon ruang pasien RSUD Cut Nyak ambruk akibat diguyur hujan deras. 8 pasien yang sedang menjalani perawatan terpaksa dipindahkan akibat tumpahan air hujan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Barat sejak Jumat sore mengakibatkan plafon RSUD Nyak Melaboh ambruk. Akibatnya tumpahan air masuk ke dalam kamar rawat pasien VVIP
yang berada di lantai 2. 8 pasien yang terdampak terpaksa dipindahkan. Tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Berapa pasien yang dipindahkan ke ruangan lain? Itu kan isinya semua ada 4 ya. 8 Mbak. Satu ke sana, yang 7 ke bawah. Berarti sempat jatuh ke keluarga pasien tadi atau ada yang kena? Tapi nggak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Berarti airnya sempat membasahi keluarga ya. Oke. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 8 rumah warga di 2 desa di Grobogan, Jawa Tengah roboh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Video amatir memperlihatkan saat hujan disertai angin kencang yang melanda Grobogan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Bangunan rumah porak-poranda dan atap rumah berterbangan serta sejumlah pohon tumbang akibat terjangan angin. Akibatnya 8 rumah warga di Desa Pelem dan Desa Tlogo Tirto roboh hingga rata dengan tanah. Saat ini, saudara, warga bersama sejumlah petugas BPBD, TNI, dan Polri gotong royong membersihkan puing bangunan yang roboh. Angin kencang sangat parah sekali, bisa menumbangkan pohon banyak, juga rata-rata genting masyarakat Desa Pelem ini melebat kabur. Yang lebih parah, yang sampai merobohkan rumah, ada 8 titik rumah yang roboh. Kita ke sorotan lain, saudara. Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. 2 pelaku ditangkap beserta barang bukti sabu. Badan Narkotika Nasional BNN menggerebek sebuah unit apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang dijadikan sebagai laboratorium tempat memproduksi sabu. 2 pelaku ditangkap yang berperan sebagai peracik sabu dan bertindak sebagai marketing. Pelaku memproduksi sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan. Di lokasi petugas juga menyita sejumlah barang bukti 319 ml sabu cair dan 209 gram sabu padat serta beragam bahan kimia campuran. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring. Kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kg epedrin murni. Adapun kegiatan dari jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Polisi masih terus mendalami keterangan kedua pelaku guna mengungkap jaringan yang terlibat. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Kamar Lupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, pengemudi ojek daring dianiaya orang tak dikenal di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta. Pasca penusukan, korban yang mengalami luka tusukan berupaya mengejar pelaku. Namun naas, korban pingsan di Jalan Radio 3. Nyawa korban berhasil diselamatkan usai dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis. Polisi telah memeriksa 3 saksi termasuk korban, di mana polisi tidak menemukan adanya unsur perampokan lantaran tidak adanya barang korban yang hilang. Rencana mau balik ke rumah, namun di tengah jalan berhenti untuk istirahat di daerah Barito. Namun tiba-tiba ada yang menyerang. Itu keterangan dari korban tersebut. Nah, untuk menggunakan apa, mungkin dengan senjata tajam, entah pisau atau apa, karena korban sendiri kurang jelas. Berikutnya, saudara, pengemudi mobil dianiaya seorang pria saat melintas di kawasan hutan Laipondom, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pengemudi mobil dianiaya lantaran menolak memberi uang Rp2.000. Ini pokoknya suamiku. Cuma karena uang 2.000.
Rekaman video memperlihatkan sesaat setelah korban dipukul pelaku hingga mengalami luka di bagian bibir. Penganiayaan terjadi saat korban sedang melintas di wilayah hutan Laipondom Dairi. Awalnya pelaku dan korban terlibat cekcok lantaran korban tak mau memberikan uang yang diminta pelaku hingga penganiayaan terjadi. Pelaku telah ditangkap polisi dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Awalnya cekcok mulut yang memberikan, jadi ada kata-kata kasar keluar dari pelapor, kasar sehingga pelaku berhenti menanyakan apa, terus terjadi kekerasan. Awalnya karena cekcok, karena tidak memberikan. Saudara, yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Pagi, keluarga mahasiswa Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Orang tua korban ingin mengetahui penyebab utama kematian putranya. Keluarga mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Lukas Triada Putra, ayah mahasiswa UNUT yang meninggal di kawasan kampus, membuat laporan di Polresta Denpasar, Bali, Sabtu siang. Ia meminta polisi menyelidiki kasus meninggalnya sang anak. Orang tua juga mengaku tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu ceritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk menyelidiki masalah ini. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih bisa belum memberikan jawaban yang baik dan benar. Buntut kasus ini, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Kabinet Cakra, memberhentikan 4 pengurus Himapol yang menjadikan peristiwa meninggalnya mahasiswa FISIP UNUT sebagai bahan lelucon di media sosial. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya bilang akan ada sidang etik bagi mereka yang melakukan perundungan tersebut. Dan untuk penanganan itu, untuk yang di FISIP sudah ditangani. Jadi sudah dilakukan, karena kebetulan dia adalah beberapa fungsionaris organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, itu mereka diberhentikan dari tingkat fakultas. Jadi untuk kelanjutannya itu nanti kita akan tentu harus ada sidang etik atau sidang tentang kekerasan yang nanti akan memberikan sanksi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya mahasiswa UNUT. Sebelumnya, korban ditemukan meninggal di salah satu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu 15 Oktober 2025 sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Nandang Astika, Kompas TV Denpasar, Bali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo memperingatkan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Prabowo bahkan tegaskan tidak akan segan mengganti mereka jika peringatannya tidak diindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya.
Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo memperingatkan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Prabowo bahkan tegaskan tidak akan segan mengganti mereka jika peringatannya tidak diindahkan. Mengukuhkan mahasiswa baru dan memberikan penghargaan kepada... Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam prosesi sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung Sabtu pagi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung soal pergantian menteri akan dilakukan jika sudah 3 kali mendapatkan peringatan. Ia tidak akan mengasihani menteri yang nakal dan memilih mengasihani masyarakat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya. Dilanjutkan dengan IPK 3,9. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saudara, di tengah terpaan kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Presiden Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Presiden Prabowo memuji Kepala BGN yang mengembalikan dana 70 triliun rupiah sisa anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025. Padahal saat itu BGN mendapat tambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk membangun SPPG di 30.000 titik. Bagi Presiden Prabowo, hal itu sebagai sikap patriot seorang pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, leadership karena harus saya kasih. Pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Badan Gizi Nasional masih menyelidiki penyebab kasus keracunan 502 siswa di Cisarua, Jawa Barat. 2 SPPG yang menyediakan makanan ditutup sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk mengetahui penyebab pasti kasus keracunan 502 siswa di Cisarua, Badan Gizi Nasional meninjau 2 dapur penyedia makanan, yaitu SPPG Cisarua Jambu Dipa 1 dan SPPG Cisarua Pasir Langu. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua Badan Investigasi BGN, Karimah Muhammad mengatakan bahwa untuk penyebab pasti dari insiden keamanan pangan ini masih harus menunggu hasil dari uji laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM setempat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat menjadi bahan evaluasi. Ia juga menyebut keracunan terjadi karena SPPG dinilai lalai dan tidak taat prosedur. SPPG yang lalai ditutup sementara dan hingga saat ini ada 106 SPPG di seluruh Indonesia yang ditutup sementara. Saya melihat yang di Bandung Barat itu semuanya kesalahan teknis, semua tidak taat aturan SOP, lebih banyak ke arah situ. Karena itu jadi bahan evaluasi kita, dan oleh sebab itu mungkin SPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempertanyakan standar keberhasilan program makan bergizi gratis. YLKI mengatakan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dengan jumlah makanan yang sudah diedarkan, melainkan juga memperhatikan peningkatan kualitas pemenuhan gizi oleh para penerima manfaat. Target siapa yang anak-anak ini benar-benar berhak dan benar-benar membutuhkan dalam proses pemenuhan gizi, di daerah mana, dan juga evaluasinya berapa lama untuk dilakukan pengukuran kembali status gizinya, itu kan harus menjadi indikator keberhasilan. Nah, ini yang saya lihat juga, makanya yang saya sering mengatakan bahwa pemerintah itu selalu mengatakan untuk status keberhasilannya itu sebagai kuantitas, bukan kualitasnya. Berapapun jumlah korban keracunan akibat menyantap MBG wajib menjadi bahan evaluasi. Pelaksanaannya pun harus dibenahi agar tujuan program makan bergizi gratis untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif bisa terwujud. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak berkomentar saat disinggung terkait sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Momen itu terjadi usai Jokowi menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat 17 Oktober. Sebelumnya, Jokowi sempat bercerita banyak hal, namun saat ditanya mengenai polemik kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH, Jokowi hanya tersenyum dan meninggalkan lokasi acara. Terkait bus yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN? Bus kereta cepat. Masih. Ada masukan mungkin begitu Pak? Keren. Sebelumnya, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak jika APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC WUSH. Kata Purbaya, Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun seharusnya bisa menyelesaikan beban utang WUSH. Utang KCIC dibiayai APBN. Di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Rumor pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal akan melatih timnas Indonesia makin mencuat setelah media sosial luar negeri ramai memberi petunjuk. Akankah ini tanda PSSI akan mempertahankan aroma Belanda di timnas mengingat banyaknya pemain diaspora keturunan Indonesia Belanda? Kita ulas dalam dialog usai jeda. Rumor mengenai mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, yang disebut-sebut bakal jadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert mencuat.
Tak hanya jadi perbincangan di tanah air, akun X The Touchline yang biasa membahas sepak bola internasional menyampaikan Van Gaal dikabarkan akan mengumumkan berita besar pada hari Senin yang diduga terkait timnas Indonesia. Spekulasi Van Gaal jadi pelatih timnas kian heboh usai jurnalis asal Spanyol Victor Catalina turut berkomentar, "Selamat datang Louis van Gaal," disertai lambang bendera merah putih. Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade bilang, informasi yang ia dapatkan dari pihak internal PSSI hingga kini, Exco PSSI belum menggelar rapat yang membahas soal pelatih pengganti Kluivert. Lalu saya tanya dong sama ordal-ordal, ya sumber-sumber informasi saya di dalam PSSI. Pertama saya tanya, apakah sudah ada rapat Exco untuk menentukan pelatih? Karena sudah ramai di medsos Louis van Gaal, saya bilang. Lalu oleh teman-teman, gimana mau rapat Exco Bang Andre? Rapat Exco, bagaimana mau rapat Exco pemilihan pelatih? Rapat Exco evaluasi kegagalan timnas saja belum dilaksanakan. Ya. Sementara itu, analis sepak bola Haris Pardede bilang kecil kemungkinan Van Gaal akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Selain karena faktor usia, gaya kepelatihan Van Gaal yang cenderung pragmatis juga dinilai kurang cocok dengan timnas. Kelihatannya agak kecil kemungkinannya ya. Pertama usianya sudah cukup uzur lah ya. Kalau saya nggak salah 74 atau 75. Ya. Kemudian juga cara melatihnya juga sudah. Nah ini lucu nih, cara melatihnya sini sudah out of date. Sementara ada beberapa influencer kan atau pengamat yang mengatakan dulu di PCT Sintayong kan karena bermain pragmatis. Sementara kalau kita lihat gaya main Van Gaal 2022 itu super pragmatis ya, dan tapi ternyata mereka perform juga kan, bisa mengalahkan Amerika Serikat dan juga hanya terganjal dari Argentina. Belum lagi faktor kesehatan yang setahu saya saat itu waktu setelah Sintayong itu kan sempat diusulkan Van Gaal, tapi katanya alasannya ada dia habis operasi atau apa gitu. Jadi rasa-rasanya kayaknya sih dari semua atribut itu kecil kemungkinannya dia merapat ya gitu. Termasuk Van Gaal pernah 3 kali menangani timnas Belanda pada 2000 hingga 2001, 2012 hingga 2014, dan 2021 sampai 2022. Dan membawa tim Oranye meraih peringkat 3 Piala Dunia 2014. Van Gaal juga sempat menjadi pelatih Bayern München dari 2009 hingga 2011 dan Manchester United tahun 2014 hingga 2016. Saat ini, kursi pelatih timnas Indonesia masih lowong usai PSSI mengakhiri kontrak kerjasama dengan Patrick Kluivert. Patut kita tunggu siapa sosok pelatih timnas Indonesia selanjutnya demi membawa tim Garuda berprestasi di kancah Asia dan dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai PSSI memecat Patrick Kluivert, nama pelatih legendaris asal Belanda Louis van Gaal santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Berawal dari ramai di jagat medsos, akankah Louis van Gaal benar-benar menjadi pelatih timnas? Lalu apakah ini pertanda PSSI mempertahankan gaya Belanda di timnas, mengingat banyak pemain diaspora merupakan keturunan Belanda Indonesia? Apa untung ruginya? Nah, kita bahas bersama mantan pemain timnas Indonesia. Sini sudah bergabung bersama kita Zainal Arif yang biasa dipanggil Kang Abo, yang pernah merasakan dilatih pelatih timnas asal Eropa, Ivan Kolev. Dan di sini juga sudah ada Ketua Paguyuban supporter timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat pagi Kang Abo, Mas Indro. Selamat pagi. Luar biasa, ini pagi-pagi sudah mau ngobrol sama kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, saya pertama-tama mau ke Kang Abo terlebih dahulu. Nah, di sini Kang, bagaimana nih menanggapi rumor soal Van Gaal yang akan jadi pelatih timnas berikutnya? Nah, dan mungkin boleh jelasin sedikit apa yang bedain pelatih asal Eropa dan non-Eropa nih? Ini yang jadi pembahasan di medsos. Iya, yang namanya rumor kan pasti ini belum tentu jadi, ya kan? Ini masih rumor, tetapi kalaupun misalkan ke depannya sesuatu hal yang menjadi rumor ini terjadi, saya pikir juga dengan pengalamannya dia akan lebih bisa menenangkan di ruang ganti kali ya. Dan gaya yang super keras, gaya yang betul-betul ya dia tidak bisa diintervensi sejauh ini. Mudah-mudahan ini jadi solusi. Kalaupun iya ya, tapi tadi saya juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Haris Pardede bahwa
dari mulai kesehatannya, terus juga habis operasi, ya saya pikir hal tersebut juga mungkin sekarang sudah bisa sudah bisa kembali ke posisi kesehatannya kali ya. Nah, kalaupun misalkan sampai jadi ini di tim nasional kita dilatih oleh Louis van Gaal, ini sesuatu hal yang sangat menarik karena kalau berbicara reputasinya ya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Sementara itu mungkin Bung Edwin. Oke, nah itu yang tadi sedikit yang membedakan, nanti mungkin kita akan gali lebih lanjut gitu ya dari Kang Algo, tapi kalau ke Mas Indro terlebih dahulu. Nah sebenarnya melihat isu ini, menanggapi rumor soal Van Gaal nih seperti apa nih Mas Indro yang akan nanti jadi pelatih? Ya kalau dari Van Gaal sendiri kan track recordnya cukup baik ya, cukup baik di Belanda, dia pernah ke Bayern Munchen, pernah ke Manchester United, namun faktor kesehatan tentunya dengan usia yang 74 tahun dan kabarnya terkena kanker prostat ini akan tentunya berat sekali bagi Louis van Gaal. Kita juga nggak mau kalau misalnya pelatih seperti Patrick Kluivert ya yang hadir atau datang ke Indonesia ini hanya 3 hari sebelum pertandingan ataupun sebelum menjalankan timnasnya gitu. Nah ini yang kita nggak mau. Kita ingin pelatih yang benar-benar fokus ke timnas kita, mulai dari kedatangan lebih banyak di Indonesia ya, sehingga dia mengetahui pemain-pemain yang diinginkannya. Nah ini yang saya pikir berat kalau misalnya Van Gaal yang melakukan itu, karena faktor tadi usia dan juga kesehatan. Karena ya tadi saya mendengar ada bahwa Louis van Gaal ini terkena kanker prostat, ini tentunya akan berpengaruh tentang kesehatan dia. Itu Mas Edwin. Oke, jadi intensitas juga penting ya, tadi yang disebutkan intensitas waktu, intensitas energi yang diberikan. Nah tapi Mas Indro sebenarnya kalau ngomongin soal isu Van Gaal nih jadi pelatih timnas Indonesia, sebenarnya yang pertama kali beredar ini kenapa bisa akhirnya nama Van Gaal yang disebut-sebut gitu oleh jagat medsos? Ya tentunya pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa melatih pemain-pemain diaspora kita yang memang sebagian besar adalah berasal dari Belanda ya. Dan pelatih asal Eropa tentunya bisa mengontrol ego dari para pemain-pemain diaspora ini. Jadi dia tidak mengucilkan pelatih-pelatih yang misalnya berasal dari Asia ataupun pelatih lokal. Nah ini yang diharapkan sih kalau sehingga isu Louis van Gaal ini ya, pandangan yang optimiskah terkait dengan pelatih asal Belanda dengan pemain yang juga memang banyak keturunan Indonesia Belanda. Nah kalau dari pengalaman dan juga penglihatan di formasi timnas yang sekarang bagaimana dari pantauannya Kang Abo nih? Iya, kalau berbicara masalah pengalaman, ya pengalaman yang tadi saya bilang dari awal bahwa Van Gaal ini sudah tidak kita ragukan lagi ya. Dengan segudang prestasinya, terus masalah berbicara tim nasional, kita juga tidak bisa terlalu jauh untuk berbicara masalah seperti apa nanti tim nasional. Kalaupun iya ya, ini kan kalaupun iya, ini masih isu ya, bener kan Mas Indro, masih isu. Iya. Kalaupun iya, saya tidak mau terlalu berbicara banyak terkait masalah tim nasional. Kan kita itu yang sekarang menjadi permasalahannya siapakah sih sebetulnya akan menjadi pelatih tim nasional ini kan, ini hanya muncul isu aja gitu. Jadi kita juga belum bisa berbicara banyak. Tetapi kalaupun misalkan iya, yang tadi saya harapkan dengan segudang pengalamannya, mungkin dia bisa membuat suasana tim ini semakin saya rasa sih kondusif, tetapi untuk lebih tenang dengan reputasinya, dengan mungkin dia sangat dihormatinya oleh para pemain diaspora kita, ini akan membuat suasana tim ini akan lebih sejuk ya. Itu mungkin ya, Bung Edwin. Oke, berarti kalau dari pengalaman dilatih oleh Ivan Kolev sendiri yang membedakan pelatihan
sistem kepelatihan, lalu juga style kepelatihan dari Ivan Kolev dengan pelatih-pelatih yang lain yang memang bukan dari Eropa seperti apa, Kang Abo? Dan kesulitannya ada gak sih sebenarnya sebagai mungkin dari kacamata pemain yang bukan turunan luar? Ya gini, kalau sudah berbicara masalah pelatih dari Eropa, baik dari Eropa Timur gitu kan, yang paling utama itu disiplin. Mereka itu komitmen, disiplin itu yang harus menjadi perhatian khusus. Karena mereka selalu berbicara bahwa kesuksesan itu berawal dari disiplin. Kita tepat waktu, kita datang latihan juga dengan sangat antusias. Itu mereka dan tidak pilih-pilih siapa itu pemain bintang, siapa itu pemain yang punya reputasi baik, siapa itu. Tetapi kalau tidak bisa mengikuti peraturan yang mereka buat, saya pikir mereka nanti sedang dalam masalah. Nah, kalau berbicara pola latihannya, terus bagaimana game plan-nya, pola latihannya sejauh ini memang tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang membedakan itu kalau misalkan Eropa Timur, Kolev lebih ke strength. Kalau misalkan Van Gaal, mungkin ada kesananya juga, tetapi mungkin bisa kolaborasi. Artinya, kedua pelatih ini mempunyai gaya yang sama, hanya berbicara masalah reputasinya kali ya. Reputasinya yang akan membuat si para pemain itu lebih merasa bangga ya. Kalau saya pribadi sih kalau masih main dilatih Louis van Gaal, wah itu kita akan lahap setiap latihan yang sudah disiapkan untuk kami gitu ya. Mungkin gitu ya, Mas Indro. Iya. Mas Indro, nah, tapi kalau ngomong soal cocok nggak cocok, cocok alasannya apa, tidak cocok alasannya apa nih kalau dari penglihatan Mas Indro? Iya, kalau misalnya cocoknya karena tentunya dia dari Belanda ya, dan sebagian besar diaspora kita asalnya dari Belanda, tentunya akan secara bahasa lalu juga mungkin karakter budaya gitu ya, ini akan lebih cocok. Namun apakah memang gaya pragmatis dari Louis van Gaal ini cocok untuk timnas kita, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah memang bisa berjalan dengan lancar ketika gaya pragmatis Van Gaal seperti yang dilakukan selama ini memang adalah suatu kecocokan. Namun yang perlu diketahui adalah ketika pemain-pemain kita kan walaupun kita pemain-pemain diaspora, tapi tentunya rate-nya bukan yang kelas A di Eropa gitu ya. Itu akan lebih sulit bagi Van Gaal untuk mengumpulkan dalam waktu cepat ya. Kalau misalnya dia hanya 2-3 hari bisa mengumpulkan pemain dan mengatur taktik gitu ya. Ini akan sulit kalau misalnya Van Gaal tentunya hanya mengumpulkan 2-3 hari sebelum pertandingan. Harusnya memang pelatih-pelatih yang ada di pelatih timnas khususnya ini lebih stay di Indonesia dan mengetahui dan mencari pemain-pemain yang benar-benar cocok dengan gaya permainannya. Oke, Mas Indro. Kalau Kang Abo melihat cocokan ini sebenarnya kan juga harus ada effort gitu ya, Kang ya, kalau kita ngomong. Nah, kalau dari melihat sepanjang kemarin kepelatihannya Patrick Kluivert dan di sini juga Kang Abo sudah pernah merasakan kepelatihannya Ivan Kolev. Sebenarnya kuncian utama untuk akhirnya bisa melebur itu seperti apa sih? Apakah dengan intens untuk menonton seperti yang tadi Kang Indro bilang, investasi waktu yang lebih banyak atau seperti apa? Iya, kalau berbicara masalah bagaimana supaya goalsnya gitu, sasaran si para pemain ini supaya bisa menyatu ini, ya kembali lagi kepada bagaimana si pelatih itu bisa nggak mengkombinasikan hal-hal tersebut. Kalau kita berbicara masalah tim nasional dengan waktu yang sangat singkat, ya di tim nasional manapun juga tidak ada tesnya jangka panjang ya kan. Kita lebih ke bagaimana si para pemain ini profesional di klub dan profesional juga untuk tim nasional. Lebih ke menjaga kondisinya, lebih menjaga bagaimana emosinya ketika sudah masuk tim nasional. Nah, di sini pelatih juga harus melihat juga secara psikologisnya ya. Kalau secara psikologisnya mereka sudah fine-fine aja ketika bergabung di tim nasional, saya rasa ini bukan jadi masalah besar.
kita bisa ngelihat kok kalau para pemain begitu datang, para pemain itu begitu bergabung, dari raut mukanya itu terlihat kalau para pemain itu sedang baik-baik aja, para pemain itu mungkin ada sedikit problem. Nah, ini kuncinya bagi seorang pelatih ya. Kalau semua itu bisa diatasi, saya kira tim nasional itu akan berjalan dengan netur gitu, dengan baik. Dan saya harap sih di siapapun nanti di pelatihnya yang menjadi pilihan bagi tim nasional ke depannya harus bisa menjaga apa? Harus bisa menjaga kembali lagi satu, ruang ganti si para pemain itu harus lebih solid. Yang kedua, di lapangan juga harus semakin kompak gitu. Itu aja sih, Bung Edwin. Oke, jadi memang semua hal-hal detail ya yang harus jadi perhatian gitu ya, nggak cuma hal-hal grande yang besar yang ada di luar gitu. Tapi Mas Indro, ini ngomongin soal si Van Hal ini yang diisukan gitu ya. Kita kalau berandai, sebenarnya bahaya gak sih Mas Indro untuk punya ekspektasi gitu. Tadi disebut oleh Kang Abo dan juga Mas Indro kalau kepelatihannya tidak lagi diragukan karena sudah di beberapa tim dan prestasinya juga nyata. Nah, sebenarnya untuk teman-teman para supporter ini berekspektasi setinggi itu atau berekspektasi di Van Hal ini bahaya gak sih kalau memang nantinya tidak terjadi dan jadinya nanti ada perbandingan gak sama pelatih yang mungkin beneran nanti akan didatangkan? Saya pikir kalau selama masih isu ya, ini sebenarnya sah-sah saja ya. Jadi kita memang tidak juga bisa berharap apakah isu ini benar menjadi realita atau tidak gitu ya. Karena segala isu pun kita lihat banyak sekali. Ada yang bilang Coach Justin lebih memilih pelatih asal Jepang, lalu juga pengambat-pengambat yang lain juga mengisukan itu gitu ya. Tapi masalah isu-isu ini jangan menjadi sebuah harapan yang terlalu besar gitu buat masyarakat. Karena kalau misalnya kita lihat kepelatihan sebelumnya kan juga seperti itu. Bagaimana dengan misalnya Sintayong yang publik ini banyak menginginkan dia kembali gitu ya. Itu secara publik. Tapi apakah pemain-pemain ataupun PSSI-nya sendiri ini bisa meredam egonya mereka ya? Apakah pelatih yang sudah dipecat ini bisa kembali dan bisa mengurangi ego dari PSSI? Ini kan juga masih menjadi pertanyaan gitu ya. Harapan-harapan sih sebenarnya banyak, tapi kita tahu tentunya masih banyak kendala-kendala juga untuk setiap pelatih yang akan kemungkinan bisa menjadi pelatih di timnas gitu, Edwin. Mas Indro, ada bocoran gak nih? Katanya Louis van Gaal mau mengumumkan hal besar di hari Senin. Udah ada bocoran gak nih? Kira-kira apa yang mau diumumkan nanti di hari Senin? Kalau bocoran sendiri, karena saya juga tidak langsung berhubungan dengan Louis van Gaal ya, ini bocorannya belum pasti juga ya tentang apa yang akan diumumkan Louis van Gaal hari Senin ya. Yang belum pasti jadinya, ada gak Mas? Gak apa-apa Mas, kisi-kisi namanya kan. Ya kalau bocoran-bocoran juga saya belum mendapatkan hal-hal yang pasti tentang Louis van Gaal, Mas. Oke, Kang Abo dan juga Mas Indro, ini tadi ada sorotan yang menarik karena kemarin juga sorotannya ada terkait dengan pemain naturalisasi, lalu juga harus memperbanyak pemain lokal yang memang berpotensi, harus dipupuk gitu ya. Nah, apakah proses naturalisasi ini cenderung akan terjadi lebih tinggi gitu, kansnya untuk terjadi ketika memang pelatih dari Belanda atau pelatih dari Eropa ini yang akan memimpin timnas, Kang Abo? Ya, hal tersebut kita kembalikan lagi kepada pelatihnya ya, seperti apa, sesuai kebutuhan atau tidak, kita dikembalikan lagi sama pelatih itu sendiri. Kalau kami di sini tidak bisa berkomentar banyak ya, apakah itu memang harus mesti ditambah ataupun memaksimalkan yang ada, ataupun mencari dari kompetisi di tanah air, yaitu hak prerogatifnya si pelatih di di kemudian hari gitu ya. Jadi hal-hal ini sih bukan masalah besar ya, karena pelatih juga udah paham, pelatih juga udah melihat rekamannya para pemain yang sudah bermain, terus juga rekaman para pemain yang berada di kompetisi tanah air. Mereka pasti ngelihat kok. Mereka harus melihat, menganalisa, dan saya kira
siapapun nanti pelatihnya, kembali lagi ya, Mas Indro, apa yang tadi dikejar-kejar ke Mas Indro, apakah Luis Van Gaal ini nih? Iya, kalau buat saya sih siapapun nanti pelatihnya, isunya Luis Van Gaal ataupun Sintayong kembali ataupun siapapun itu, yang jelas mereka harus bisa paham kultur sepak bola kita dan harus menyesuaikan. Bukan berarti ya kultur sepak bola itu kita ini mereka harus begini, enggak. Minimal mereka tahu gitu. Oh, seperti ini ya. Sepak bola tanah air seperti ini. Oh, sepak bola para pemain yang bermain di diaspora juga seperti ini. Nah, mengkombinnya itu tuh yang paling penting itu buat si pelatih PR-nya. Oke, gitu kombinasi sinergi. Kalau Mas Indro gimana Mas melihat ini? Kalau saya lebih melihat bahwa selama ini PSSI tidak membuat roadmap yang baik ya. Roadmap yang baik bagaimana perbaikan liga, lalu bagaimana juga pengembangan ataupun renang usia dini, usia muda gitu. Itu yang saya tidak lihat. Kita bisa berkaca pada Jepang sebenarnya, di mana dia mempunyai roadmap yang jelas dan terbuka untuk publik gitu ya. Kita pun bisa melihat roadmap sepak bola Jepang yang 100 tahun ya. Bahkan mereka memajukan itu berusaha menjadi juara dunia di tahun sekitar 2050 nanti ya. Nah, roadmap seperti itu yang akhirnya yang berkesinambungan dan membuat Jepang ini baru 30 tahun melaksanakan roadmap itu, dan mereka pemainnya sudah ratusan yang bermain di Eropa gitu, pemain-pemain mereka. Nah, keberhasilan pelaksanaan roadmap itu yang kita harapkan ada di PSSI ya. Tapi saya sampai saat ini tidak melihat hal itu gitu. Masih PSSI hanya fokus pada timnas, sehingga naturalisasi ini masih menjadi program utama ya. Kita nggak tahu naturalisasi ini berlangsung berapa lama, 5 tahun, 10 tahun, ataupun selamanya gitu ya. Nah, ini yang karena tidak kejelasan roadmap sepak bola Indonesia yang ada di PSSI. Itu Mas Edwin. Oke, jadi kalau memang tadi kita lihat, kita bicara soal pelatih memang diharapkan bisa lebih dalam melihat sisi emosi dan juga memberikan investasi waktu, tenaga, sekaligus juga melihat dari sisi psikologis dari para pemain. Dan tadi kalau kita ngomong soal pelatih Belanda, besarnya dan juga harapannya bisa memberikan kedisiplinan untuk pelatih. Dan tadi kalau kata Mas Indro terakhir, roadmap ya harus penting ya, karena pelatih doang juga nggak bisa menutup untuk tadi kita berbicara soal isu tentang pemain yang dipersiapkan dari bibit ya, dipupuk dari bibit. Terima kasih banyak Kang Abo sudah berbincang dengan kita dan juga Mas Indro. Terima kasih Mas Edwin. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan, Kang Abo, Mas Indro. Ya. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan kembali menggelar uji coba Night at Ragunan Zoo. Antusiasme warga terlihat sejak gerbang dibuka pukul 6 sore. Informasinya hadir saja di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Taman Marga Satwa Ragunan kembali menggelar uji coba buka malam hari. Antusiasme warga terlihat sejak gerbang dibuka pukul 6 sore. Pada uji coba kedua malam kemarin, pengelola hanya membuka gerbang utara untuk akses pengunjung. Tiket dihargai Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Taman Marga Satwa Ragunan juga menawarkan fasilitas bagi car untuk berkeliling dengan harga Rp50.000 per orang. Warga antusias sejak Ragunan dibuka pukul 6 sore. Sebenarnya sih pengen tahu aja nih kira-kira kalau di malam hari tuh hewan-hewan tertentu tuh gimana gitu ya suasananya, dari hewan-hewannya juga sama nggak kayak di Safari Night kan, karena baru pertama kali kan nih Ragunan Night nih ya gitu. Pengen ngerasain experience yang baru aja sih, karena sebelumnya kalau misalnya siang-siang kan panas ya, nah kalau kita pengen nyobain gimana sih Ragunan di malam hari ya kan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Suhu panas ekstrim melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, suhu mencapai 38 derajat Celcius. Di Kabupaten Karangasem, Bali, diduga akibat suhu panas ekstrim, jumlah pasien anak di rumah sakit meningkat.
Di Kabupaten Karangasem, Bali, suhu panas ekstrim membuat jumlah pasien anak di rumah sakit bertambah sejak 2 minggu terakhir. Mulai dari sakit demam, batuk pilek, hingga campak. Direktur RSUD Karangasem menyebut, panas ekstrim membuat imunitas anak menurun hingga mudah terserang virus. Beberapa strain virus dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat itu menyebabkan kerentanan daya tahan pada anak. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit sudah menyediakan ruang rawat inap dan rawat jalan dan menambah tenaga kesehatan. Sementara, para orang tua diimbau agar selalu menjaga kesehatan anak dan asupan makanan yang bergizi saat suhu panas ekstrim yang diperkirakan hingga akhir Oktober di Karangasem, Bali. Sementara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, suhu panas ekstrim hingga hampir mencapai 38 derajat Celcius dirasakan warga, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Warga pun mengurangi aktivitas di luar rumah jika tak mendesak. BMKG setempat memprediksi cuaca panas terjadi hingga awal November 2025. Posisi atau kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh dari monsun Australia. Kemudian kondisi ini masih diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Tak semua wilayah diterpa panas ekstrim seperti Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut BMKG setempat, suhu panas dalam beberapa hari terakhir masih dalam batas normal. Suhu tertinggi di Balikpapan mencapai 34 derajat Celcius, sementara suhu harian mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. BMKG menjelaskan, Kalimantan Timur tidak terdampak pada fenomena gelombang panas atau heat wave. Imbasnya apa? Jadi posisi pola angin di sekitar Balikpapan itu dia tidak ada shear line, tidak ada konvergensi atau pengumpulan. Jadi anginnya lurus, kemudian itu biasanya kecepatannya pun lebih besar dan itulah yang menghambat pertumbuhan awan-awan konvektif penghasil hujan. Tapi kita nggak terdampak dari fenomena heat wave itu enggak ya? Itu tidak. Jadi ini memang fenomena normal seperti biasa yang biasa terjadi sekitar bulan September, Oktober. Menghadapi suhu panas ekstrim, masyarakat diimbau untuk memperbanyak minum air mineral dan melindungi diri dari paparan sinar matahari langsung. Tim Liputan Kompas TV. Cuaca panas ekstrem dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Suhu udara pun mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. BMKG memprediksi cuaca panas ekstrem mereda di akhir Oktober 2025. Menurut Prakirawan Cuaca BMKG, faktor panasnya suhu udara disebabkan gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Suhu 36 sampai 38 derajat terjadi di Tanah Merah Jayawijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. BMKG memperkirakan di akhir Oktober terjadi curah hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Saat ini kita berada di bulan Oktober, yaitu adalah gerak semu matahari. Jadi saat ini posisinya ada di wilayah selatan ekuator atau di sekitaran wilayah Indonesia bagian selatan. Kemudian dari data yang tercatat memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38. Di data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. Tapi kejadian ini kemungkinan akan berakhir di sekitaran akhir Oktober yang kemungkinan akan banyak hujan di wilayah Indonesia begitu. Saudara, kebutuhan hunian vertikal di Jakarta semakin lengkap dengan kehadiran TU Sudirman Private Residence. Proyek ini, saudara, merupakan besutan PT Central Sudirman Development yang berkolaborasi dengan Mitsubishi Estate Group, Taspen Group, dan Ben Hill Property. Very warm welcome to all of you
Kebutuhan hunian vertikal di Jakarta semakin lengkap dengan kehadiran Tu Sudirman Private Residence. Tu Sudirman Private Residence merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Central Sudirman Development yang berkolaborasi dengan Mitsubishi Estate Group, Taspen Group, dan Ben Hill Property. Bangunan ini akan menjadi hunian privat tertinggi di jantung Jakarta dengan tinggi 270 meter. Meskipun di tengah kota, Tu Sudirman Private Residence menawarkan hunian yang asri, ruang terbuka, dan berkelanjutan. Proyek ini mencerminkan visi bersama dan kemitraan yang solid dalam menghadirkan hunian bertaraf internasional. Saat dulu kita pasarkan yaitu average-nya di 60-62 juta per meternya, dan sekarang tentunya sudah meningkat jauh dari itu. Berapa persen meningkat? Kira-kira berapa ya? Saya khawatir saya belum buka ya, tapi mungkin di atas 70. Di atas 70 juta per meter persegi. Iya, betul seperti itu. Jadi bisa saya sampaikan bahwa properti ini benar-benar properti yang sangat prestisius, yang tentu menjanjikan dalam waktu kurang dari 2 tahun kenaikannya sudah sangat pesat sekali begitu. Dan penjualan kami pun juga sudah mencetak angka yang bagus sekali, sangat-sangat mengembirakan. Pembangunan Tu Sudirman Private Residence sendiri telah dimulai pada Juli 2024 dan saat ini telah mencapai tahap 20% dengan target rampung keseluruhan pada akhir 2028 dan serah terima diperkirakan pada kuartal pertama 2029. Tim Liputan, Kompas TV. Masa Gen Z berunjuk rasa melawan korupsi pemerintah di Manila, Filipina, mendesak perubahan sistem pemerintahan. Kami hadirkan informasinya, saudara, usai jeda. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masa Gen Z berunjuk rasa melawan korupsi pemerintah di Manila, Filipina, mendesak perubahan sistem pemerintahan mereka. Unjuk rasa yang disebut Aksi Nasional Melawan Korupsi digelar Jumat waktu setempat di Manila, Filipina. Sambil memenuhi jalanan ibu kota, pengunjuk rasa meneriakan penjarakan koruptor. Beberapa di antaranya membawa spanduk bertuliskan singkirkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Masa yang didominasi Gen Z ini menyatakan muak dengan korupsi yang merajalela di Filipina. Mereka mendesak sistem di pemerintahan diubah dan jangan korupsi anggaran negara, terlebih lagi anggaran pendidikan. Masa mendesak koruptor di penjara. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes serupa pada akhir September lalu. Reaksi publik muncul setelah adanya dugaan penggelapan anggaran proyek-proyek infrastruktur. Saudara, unjuk rasa di ibu kota Bangladesh, Dhaka, berujung ricuh. Warga mendesak hak-hak mereka dicantumkan dalam sebuah piagam reformasi birokrasi pemerintah Bangladesh. Bentrok dengan kekerasan terjadi pada Jumat waktu Dhaka, Bangladesh. Polisi anti huru-hara mengejar pengunjuk rasa menggunakan tongkat, di mana aksi vandalisme juga terlihat di seluruh kota. Tenda-tenda dibakar, puing-puing berserakan, dan kendaraan polisi dirusak serta disita oleh demonstran. Unjuk rasa bertepatan dengan penandatanganan piagam baru reformasi birokrasi pemerintah. Kerusuhan terjadi akibat massa marah dengan kesepakatan yang baru dibuat pemerintah. Menurut media lokal, massa mengklaim sebagai gerakan menggulingkan pemerintahan PM Sheikh Hasina pada 2024. Di mana massa meminta pemerintahan sementara yang dipimpin Muhammad Yunus agar menghormati piagam Juli dan meminta hak-hak mereka dicantumkan pada piagam tersebut. Piagam Juli diusulkan reformasi konstitusi, pemilu, peradilan, layanan sipil, kepolisian, dan sistem anti korupsi sebagai respons terhadap protes mematikan di 2024.
এই জুলাই সনদটা যেন সংশোধন হোক, কারণ আমাদের এই জুলাই সনদ যদি সংশোধন না হয় তাহলে আমাদের জীবনের নিরাপত্তার থেকে শুরু করে আমাদের আজকে আপনারা যেমন দেখছেন যে আজকে কীভাবে হামলা হলো আমার ভাইদের উপরে, লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে টিয়ার সেলের গ্যাস সহ তাদেরকে দগ্ধ করার চেষ্টা। তো কেন আজকে এটা হয়েছে? কারণ আজকে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের নিরাপত্তা, আমরা চেয়েছিলাম আমাদের আইনি সুরক্ষা, যেটা আমাদের জুলাই সনদে উল্লেখ নাই, যার কারণে আজকে আমাদের উপরে আজকে এরকম একটা হামলার শিকার হতে হলো। আজকে আমাদের কেন এই গণভবনের সামনে আসতে হবে? আমরাই তো বসিয়েছিলাম। Saudara, kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu siang waktu setempat. Penyebab kebakaran masih diselidiki hingga sekarang. Asap hitam pekat mengepul dari kawasan Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh. Petugas pemadam kebakaran serta personel militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengatur keamanan dari kerumunan warga. 36 unit telah dikerahkan untuk memadamkan kobaran api dengan tim darurat bekerja keras agar api tidak menjalar ke fasilitas lainnya. Belum ada informasi resmi mengenai penyebab kebakaran. Saat ini, seluruh operasi penerbangan dihentikan sementara hingga situasi dinyatakan aman. বাইরে 2টার সময় রাখলাম আমরা, যে আমার ডিউটি শেষ করলাম, শেষ করে বাড়িতে আমি এখানে আমার লাগতেছে আগুন 2টার দিকে। এই পর্যন্ত আগুন মানে লাগছে 2টার সময়, এখন আগুন এখনো মানে নিয়ন্ত্রণ আসে নাই, আগুন বাড়িতে আছে, আগুন কমে নাই। লাগছিল মানে গেট হলো 1 নম্বর গেটে লাগছিল, বারটা পাতে এই পর্যন্ত আগুন আগুনটা বাড়তে আছে আগুনটা। আর এরকম আগুন এখন ভিতরে আমরা আসলো কার্বন বিমান ছিল, মানে কেমিক্যাল জাতীয় জিনিস ছিল, এখন আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে নাই, আগুন খালি বাড়তে আছে দেখলাম। ভিতরে আপনার কাপড়ের গাইড ছিল, বরাবর কাপড়ের গাইড, তারপর বরাবর কাঠন, আবার কেমিক্যাল জাতীয় জিনিস এগুলা। Sampai Sabtu malam, saudara, 36 truk damkar Kota Dhaka bersama otoritas militer terus mengamankan lokasi dan memadamkan kebakaran. Penyebab kebakaran masih terus diselidiki oleh otoritas Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal Dhaka. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran tersebut. Baik penerbangan domestik maupun internasional ikut terdampak, saudara. Operasional di Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal, Dhaka, Bangladesh saat ini dihentikan sementara. Saudara, kita ke sorotan lainnya, sedikitnya 9 orang tewas setelah pasukan Israel menyerang kawasan pengungsian di tengah gencatan senjata yang sudah berlaku. Kelompok Hamas menuduh Israel terus menyerang Gaza dan menembaki warga sipil. Isak tangis mengiringi sejumlah warga yang mengerumuni sejumlah jenazah di Rumah Sakit Al-Ahli korban serangan Israel. Pertahanan sipil Gaza menyebut sebuah kendaraan berisi 9 orang diantaranya perempuan dan anak-anak yang sedang melintas di kawasan timur Gaza tiba-tiba ditembaki pasukan Israel yang menguasai kawasan tersebut. Otoritas Gaza menyatakan mengutuk serangan yang dilakukan di tengah gencatan senjata yang sedang berlangsung dan menyebut serangan tersebut melanggar perjanjian damai yang telah disepakati di Kairo, Mesir awal pekan lalu. ثمان أطفال في السيارة ونسوان 2 زلمين، يعني إيش الذنب أو إيش الذريعة اللي الجيش الإسرائيلي يستهدفهم؟ بعدين إحنا تاني. Saudara, di minggu pertama berikutnya kesepakatan damai Hamas-Israel, tim dari kelompok Hamas terus melakukan pencarian jenazah di mana maupun tentara Israel yang tewas di tengah perang di kawasan Hamad, Han Yunis, Sabtu waktu setempat. Petugas dan sukarelawan terus mencari jenazah sandera di banyak reruntuhan di kawasan permukiman di kota Hamad. Akan tetapi, upaya evakuasi jenazah terhambat oleh besarnya kerusakan dan keberadaan amunisi berbahaya yang belum meledak. Selain kendala kerusakan kota, Hamas menyebut sejumlah jenazah sandera berada di kawasan yang dikuasai Israel. Hamas mengatakan pihaknya berkomitmen pada ketentuan kesepakatan gencatan senjata termasuk penyerahan jenazah.
Jenazah sandera Israel yang diserahkan Hamas tiba di Institut Kedokteran Forensik Nasional Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Konvoi kendaraan pengangkut jenazah terlihat diiringi pengamanan ketat aparat. Militer Israel mengidentifikasi korban sebagai Eliyahu Margalit, pria 75 tahun yang diduga diculik dan dibunuh saat serangan 7 Oktober 2023. Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen Hamas dalam perjanjian gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 10 Oktober. Hingga kini, Hamas telah membebaskan 20 sandera hidup dan 10 jenazah, sementara Israel membalas dengan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina dan menyerahkan 120 jenazah warganya. Pasukan Israel dilaporkan menghalangi petani Palestina yang akan memanen zaitun di desa Deir Anmar, tepi barat. Rekaman pada Sabtu memperlihatkan pasukan keamanan menjaga garis pembatas, sementara para petani berusaha membujuk agar diizinkan masuk ke lahan mereka. Tentara terdengar mengancam akan menembakkan gas air mata jika ada yang mencoba menerobos. Seorang petani menegaskan mereka datang bukan untuk berbenturan, melainkan hanya untuk memanen zaitun. واحنا مش جايين لا نضرب حجار ولا نشتبك مع حدا، احنا جايين نقطف شجرة الزيتون لا اكثر ولا اقل، حتى شجرة الزيتون ما بدهم نوصلها، ولكن سنصلها. هم راحلون ونحن الباقيون على هذه الأرض. هذه أرضنا وهذه بلدنا ولازم نحافظ عليها. Saudara, usai jeda kami ajak Anda ke Pantai Soko, Korea Selatan melihat festival seni media digital skala besar pertama dengan menampilkan video dan musik di area seluas 70 kali 15 meter. Tetaplah bersama kami. Gunung Kilauea di Hawaii, saudara, kembali meletus. Semburan lava mengalir dari salah satu gunung berapi paling aktif di dunia tersebut. Video dari Survei Geologi Amerika Serikat USGS menunjukkan semburan lava yang mengalir dari gunung berapi Kilauea di Hawaii pada Sabtu dini hari waktu setempat. Gunung Kilauea telah memuntahkan batuan cair dari kawah puncaknya secara berkala sejak akhir 2024. Lava tersebut tertahan di dalam kawah puncak di dalam Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii dan tidak mengancam rumah atau bangunan. Gunung Berapi Kilauea berada di Pulau Hawaii, pulau terbesar di Kepulauan Hawaii. Pulau ini berjarak sekitar 320 km di selatan kota terbesar di negara bagian tersebut, Honolulu. Saudara, jika Anda berkunjung ke Pantai Soko, Korea Selatan, jangan lupa kunjungi Festival Seni Media Digital skala besar pertama yang menggunakan proyeksi media langsung ke pasir dan laut. Seperti apa indahnya festival media digital ini? Simak liputan berikut. Pameran bertajuk Sea of Lights diluncurkan baru-baru ini, mengubah garis pantai alami Pantai Soko, Korea Selatan. Ini menjadi pertunjukan digital yang memukau, menampilkan video dan musik di area seluas lebar 70 meter dan panjang 15 meter. Atraksi malam hari dengan cepat menjadi perbincangan dan viral di media sosial, dan secara otomatis langsung menarik wisatawan lokal dan mancanegara di Provinsi Gangwon, Korea Selatan. 않게 여기 오게 됐는데 너무 멋있고요. 환상적이고
온 가족과 뭐 남녀노소 할 것 없이 환상의 세계로 빠져들 수 있을 것 같은 생각이 들어요. 너무 멋있는 것 같아요. 다채롭고 종류도 많고 특히 바다 옆에서 이렇게 보는 바다 생물이나 뭐 이런 게 되게 환상적이었던 것 같아요. Para pengunjung yang terpesona oleh tontonan inovatif ini banyak yang bersuah foto dan berinteraksi dengan pola visual yang diproyeksikan ke pasir pantai dan permukaan laut di Pantai Soko, Gangwon, Korea Selatan. I just realized there is some media art. It was quite nice music there, and also the media art on the beach was really interesting. So as in the evening there's not many things to do on the beach, especially on the raining day, I think it's good idea to show something like this for the people. Visual yang ditampilkan meliputi gelombang cahaya, citra kosmik, serta tema-tema yang terinspirasi dari alam. Acara ini direncanakan sebagai wisata atraksi malam hari terbesar sepanjang tahun 2025. Dan festival ini berlangsung 2 kali setiap Jumat dan Sabtu malam dengan durasi sekitar 30 menit setiap pertunjukannya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Edwin Jan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.